Selamat siang pemirsa IDEX Channel, kembali berjumpa dalam IDEX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDEX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah menetapkan anggaran ketahanan pangan tahun depan sebesar 164,4 triliun rupiah, naik 5,9% dibandingkan tahun 2025. Anggaran tersebut terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan rencana pemanfaatan, salah satunya untuk kelompok produksi senilai 114,1 triliun rupiah. Pemerintah menetapkan anggaran ketahanan pangan tahun depan sebesar 164,4 triliun rupiah, naik 5,9% dibandingkan tahun 2025 yang senilai 155,2 triliun rupiah. Anggaran tersebut terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan rencana pemanfaatan, yakni pemanfaatan untuk kelompok produksi senilai 114,1 triliun rupiah, distribusi serta cadangan pangan senilai 29,9 triliun rupiah, dan konsumsi sebanyak 6,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut untuk kelompok pemanfaatan salah satunya dialokasikan untuk subsidi pupuk senilai 46,9 triliun rupiah. Sementara untuk distribusi serta cadangan pangan, salah satunya digunakan untuk cadangan pangan melalui Bulog senilai 22,7 triliun rupiah dan untuk kelompok konsumsi untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP senilai 5,8 triliun rupiah. Pertama, anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden 164,4 triliun. Ini kalau kita bagi alokasinya berdasarkan sisi produksi termasuk petani, alsintan, pupuk dan bendungan irigasi ada 114 triliun sendiri. Ini untuk mendukung sisi produksi. Seperti diketahui, ketahanan pangan termasuk dalam 8 agenda prioritas pemerintahan Prabowo di 2026. Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran, beras di daerah tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras SPHP. Guna menekan harga beras, Perum Bulog diminta untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dan mendorong pemerintah daerah aktif melakukan operasi pasar. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran dengan harga beras di seluruh daerah yang tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kementerian menilai ada yang janggal dengan kenaikan harga beras di tahun ini. Apalagi operasi pasar sudah berjalan 1 bulan, namun kenaikan harga beras tetap sulit diredam. Melihat kondisi ini, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan operasi pasar guna menekan harga beras. Baru tahun ini 1 bulan kita sudah salurkan, harganya tetap naik. Loh, ini yang betul-betul menjadi tantangan kita bersama. Tahun-tahun sebelumnya, 2 minggu saja kita menyalurkan SPHP, itu harga turun tajam. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini. Bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun. Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami kenaikan di seluruh wilayah di Indonesia. Rata-rata harga beras medium dan premium pada zona 1 hingga zona 3 naik melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Ya pemirsa, Perum Bulog memastikan terus melakukan percepatan penyaluran beras SPHP guna menekan harga beras di lapangan. Selain bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Pemda, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP ke berbagai retail modern. Perum Bulog memastikan terus melakukan percepatan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP.
Apalagi saat ini harga beras di pasar telah melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida, Bulog telah bekerja sama dengan TNI Polri, pemerintah daerah hingga BUMN Pangan dalam distribusi beras SPHP. Tak hanya penyaluran ke pasar modern, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP ke berbagai retail modern di seluruh wilayah di Indonesia guna meredam harga beras di pasar. Jadi semua saluran yang sudah kami isi itu termasuk satu dengan sinergi dengan TNI Polri, Pemda, KDMP, dan BUMN Pangan lainnya. Kemudian kami seluruh karyawan juga melakukan canvassing Pak ke seluruh pasar yang ada di wilayah kerja kami. Kemudian juga sudah mulai bergerak retail modern bekerja sama dengan beberapa retail modern yang sudah siap dan ready untuk menyalurkannya. Perum Bulog melaporkan realisasi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP telah mencapai 38.811 ton. Angka tersebut baru mencapai 2,94% dari target pemerintah sebesar 1,3 juta ton. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan penyedia alat kesehatan di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sidak tersebut dilakukan menyusul persoalan upah pekerja yang tidak kunjung dibayarkan, di mana ratusan buruh selama bekerja hanya dibayarkan Rp50.000 per minggu. Wamenaker Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan penyedia alat kesehatan di kawasan Cilodong. Pasalnya ratusan pekerja di perusahaan tersebut hanya menerima pembayaran Rp50.000 per minggunya. Para pekerja menyerukan tuntutannya terkait pembayaran serta tidak adanya BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Pihak manajemen pun mengaku omset perusahaan memang sedang anjlok. Wamenaker menyebut pihaknya sudah berkoordinasi juga dengan Pemkot Depok terkait hal ini agar masalah tersebut dapat menemui titik terang. Total ada 500 pekerja yang hingga kini pembayaran terkait gajinya tidak jelas. Ini karena sifatnya sidak, ya kita akan pelajari semua, tapi yang pasti kita akan mencari solusi yang terbaik. Kalau ditanya soal pelanggaran banyak sekali, tapi kan bukan di situ. Tugas negara harus mampu mencari solusi yang terbaik. Tetap kita menjaga pelaku usahanya, juga kita menjaga kesejahteraan kawan-kawan buruhnya. Nah itu tugas negara menjadi jembatan komunikasi yang baik. Sementara Doni, salah satu pekerja mengatakan sejak tahun 2024 pembayaran gaji mereka tidak jelas, mulai dari dibayar hanya separuh hingga pernah tidak dibayar. Bahkan THR mereka pun hingga kini belum dibayarkan. Diliburkan kita dari Maret Pak, bulan puasa. Dari bulan Maret. Ya. Dari itu bayarnya dicicil gaji yang dicicil setiap minggunya 100.000. Awal-awalnya bagus 300.000, 200.000, 150, 50 bahkan. Bahkan minggu kemarinnya hari apa itu kami nggak dibayar dengan alasan tidak ada uang. Ya, kami menuntut ini nggak ada nuntut yang lain. Kami 2 poin itu aja, bayar hak kami, gaji kami, sisa gaji kami. Kemudian tentukan nasib kami, apakah di PHK atau enggak. Itu aja. Kini ratusan pekerja tersebut hanya akan menunggu hasil dari pertemuan yang belum menemui titik terang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, IDX Channel. Ya, pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit lantaran gelombang pemutusan hubungan kerja masih berlanjut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan PHK tertinggi. Sebanyak 10.995 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK. Pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit pada paruh pertama tahun ini. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terpantau melejit lebih dari 30%. Paling tinggi terjadi di Jawa Tengah sebanyak 10.995 pekerja. Kemudian 9.494 pekerja di Jawa Barat terkena PHK, Banten 4.267 pekerja, DKI Jakarta 2.821, dan Jawa Timur sebanyak 2.245 pekerja terkena PHK. Berdasarkan data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK.
Angka ini melonjak 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 32.064 orang. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di IDX First Session Closing, pemirsa. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau emiten berkode saham MTEK resmi menambah kepemilikan saham di Surya Citra Media hingga 325 juta lembar saham. Transaksi ini menghabiskan dana lebih dari 68 miliar rupiah dan meningkatkan kendali MTEK atas SCMA. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau emiten berkode saham MTEK menambah kepemilikan saham SCMA sebanyak 325 lembar saham. Transaksi tersebut dilaksanakan dalam 3 tahap, sejak tanggal 28 Juli hingga 4 Agustus 2025. Pembelian saham tersebut dilakukan pada harga beragam mulai dari Rp193 hingga Rp227 per lembar saham. Total dana yang digelontorkan untuk transaksi ini diperkirakan mencapai Rp68,42 miliar. Pasca transaksi kepemilikan saham MTEK di SCMA meningkat menjadi 48,90 miliar lembar saham atau senilai 66,11% dari total saham beredar. Angka ini menunjukkan kenaikan dari sebelumnya yang masih di bawah 66%. Tujuan aksi korporasi ini dikatakan untuk investasi kepada kepemilikan langsung, bukan untuk tujuan spekulatif. MTEK terus mempertahankan posisi pengendali di SCMA sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka. Tim Liputan IDX Channel. PT Aviana Sinar Abadi Tbk, emiten berkode saham IRSX, berencana memperkuat struktur permodalan melalui aksi korporasi right issue. Langkah ini dilakukan dengan menerbitkan saham baru dan waran seri 2. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Selasa 19 Agustus 2025, PT Aviana Sinar Abadi Tbk emiten berkode saham IRSX menjelaskan akan menerbitkan 12,39 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp15 per saham. Jumlah tersebut setara 66,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penambahan modal melalui HMETD. Seiring dengan rights issue, IRSX juga akan menerbitkan 1,85 miliar waran seri 2. Pemegang 100 saham baru akan memperoleh 15 waran seri 2, di mana setiap satu waran bisa dikonversi menjadi satu saham perseroan. Waran seri 2 memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham baru dengan nominal Rp15 per saham. Namun, harga pelaksanaan akan ditentukan kemudian, berdasarkan kebutuhan dana dan kebijakan manajemen perseroan. Manajemen menegaskan, dana hasil rights issue dan waran seri 2 akan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha. Terdiri dari alokasi belanja modal atau CAPEX serta modal kerja atau OPEX, baik langsung maupun melalui entitas anak. Rencana aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang dijadwalkan pada 25 September 2025. Tim Liputan, IDX Channel. Emiten logam dan mineral Central Omega Resources Tbk dengan kode saham DKFT berencana melepas seluruh saham hasil buyback sebanyak 124,76 juta saham. Penjualan akan dilakukan melalui PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dengan ketentuan terbatas di Bursa Efek Indonesia. Emiten logam dan mineral Central Omega Resources Tbk dengan kode saham DKFT berencana melepas seluruh saham hasil buyback. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada 19 Agustus 2025, DKFT akan menjual atau mengalihkan saham hasil pembelian kembali sebanyak 124,76 juta lembar. Buyback tersebut dilakukan secara bertahap sejak 24 Juli 2014 hingga 25 Juli 2014. Dari total buyback sebesar 164,76 juta lembar, perusahaan masih menyimpan 124,76 juta saham untuk dijual.
Seluruh saham ini akan dilepas ke pasar dengan mempertimbangkan kondisi dan aturan bursa. Untuk proses penjualan, DKFT menunjuk PT Korea Investment and Securities Indonesia atau KISI sebagai anggota bursa yang bertindak sebagai penjual. Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Waktu pelaksanaan pengalihan saham ditetapkan paling cepat 5 hari kerja setelah keterbukaan informasi. Selain itu, transaksi hanya dapat dilakukan mulai 30 menit setelah pembukaan dan berakhir 30 menit sebelum penutupan perdagangan. Adapun jumlah penjualan per hari akan dibatasi maksimal 20% dari total saham hasil buyback. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas perdagangan saham DKFT di pasar. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama pada hari ini 20 Agustus 2025, di mana IHSG hari ini pada penutupan pertama tercatat naik 0,49% ke level 7.901,84. Adapun pemirsa, IHSG tadi pagi dibuka di level 7.874 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.925. Adapun 395 saham mengalami kenaikan, 238 saham mengalami penurunan, dan 169 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun pemirsa, saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi ataupun top gainers antara lain ada BRMS yang mengalami kenaikan 5,73% ke level 480, BWPT naik 27,69%, PTRO naik 1,99%, dan AMMN naik 2,08%. Sementara dari sisi top losers pemirsa, BBCA mengalami penurunan 1,47%, naik mengalami penurunan 5,75%, DKFT mengalami penurunan 13,58%, dan EMTK mengalami penurunan 4,17%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, barang baku memimpin penguatan di 1,46%, konsumsi primer naik 1,28%, kesehatan naik 0,08%, dan konsumsi non primer mengalami kenaikan 0,06%. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, BYD resmi memasuki bisnis tablet dengan meluncurkan perangkat buatan sendiri untuk pertama kalinya. Tablet ini akan terintegrasi dalam SUV hybrid terbaru mereka, Fangcheng Baotai 7. BYD mengumumkan perangkat tablet pertama yang dikembangkan secara mandiri dan telah disesuaikan untuk menjadi bagian dari sistem info hiburan dalam GS7 Hybrid SUV dari submerek Fangcheng Bao. Alat ini memungkinkan kolaborasi multi-layar antara tablet dan sistem kendaraan yang memperluas fitur digital di dalam mobil. SUV GS7 sendiri telah memasuki produksi massal dan dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal 4 tahun 2025. Integrasi tablet di dalam mobil dipandang sebagai langkah strategis BYD untuk memperkaya pengalaman informasi pengemudi di kendaraan dan meningkatkan nilai tambang produknya. Langkah ini menandai keinginan BYD untuk memperluas jaringan vertikalnya di luar sektor otomotif, memasukkan diri ke arena elektronik konsumen, sesuai tren yang digarap oleh merek Tiongkok seperti Xiaomi dan Huawei yang telah menawarkan produk serupa di mobil mereka. Meskipun detail teknis tentang tablet belum diungkap secara rinci, BYD memastikan integrasi antar sistem menjadi kekuatan utama produk baru ini, yang menegaskan posisi BYD sebagai pemain otomotif yang inovatif dan mampu menghadirkan solusi terpadu bagi pengemudi masa depan. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Samsung kembali meluncurkan produk monitor terbaru yang diberi nama Odyssey G7 Dual Mode. Monitor ini hadir untuk memberikan pengalaman bermain game dan kerja yang lebih fleksibel dengan teknologi pengalihan mode yang revolusioner. Samsung resmi memperkenalkan monitor gaming terbaru mereka, Odyssey G7 Dual Mode.
Produk ini memiliki keunikan dengan fitur mode ganda yang memungkinkan pengguna mengubah rasio layar hanya dengan satu tombol. Odyssey G7 Dual Mode menghadirkan pilihan layar 4K Ultra HD untuk kebutuhan produktivitas dan mode 1080p dengan refresh rate tinggi untuk bermain game. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyesuaikan kebutuhan harian mereka. Didukung teknologi terbaru, Odyssey G7 Dual Mode memiliki refresh rate hingga 240 Hz dan respon time 1 milidetik. Keunggulan ini memberikan gambar yang mulus dan tepat untuk para gamer yang mengutamakan kecepatan. Desain melengkung dengan lengkungan 1000R membuat pengalaman visual lebih imersif serta didukung teknologi FreeSync dan G-Sync untuk mengurangi screen tearing. Monitor ini juga dilengkapi dengan pencerahan HDR yang memberikan warna lebih hidup. Berbagai sumber IDX Channel. Untuk para penggemar balap dan aksi sinematis akan segera dimanjakan dengan kehadiran game Fast and Furious Arcade Edition untuk konsol rumah. Game ini akan dirilis secara global pada 24 Oktober 2025. Penerbit Game Mile Entertainment dan pengembang Cradle Games mengumumkan peluncuran Fast and Furious Arcade Edition untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan Nintendo Switch pada 24 Oktober 2025. Game ini merupakan versi konsol dari Fast and Furious Arcade yang sebelumnya hanya tersedia di mesin arcade. Game ini menawarkan balapan berkecepatan tinggi dan aksi gaspol langsung dari arcade ke rumah. Pemain dapat mengendarai mobil legenda seperti Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT 500KR, Ford GT, Bronco DR hingga Jeep Wrangler. Mobil-mobil tersebut dapat dikustomisasi sesuai keinginan. Mode permainan meliputi balap solo atau multiplayer layar terpisah. Pemain dapat memanfaatkan jalan pintas, jalur bercabang, dan lingkungan yang dapat dihancurkan untuk mencapai kemenangan. Fitur-fitur ini dirancang untuk membawa pengalaman balap yang dinamis dan penuh strategi. Tak hanya balapan, game ini menyuguhkan misi beresiko tinggi seperti mencegat rudal di pegunungan Alpen Swiss atau menghentikan pesawat di pusat kota Hong Kong. Misi bonus dengan target dramatis ini menambahkan tantangan ekstra bagi pemain yang menginginkan adrenalin lebih. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, pamit undur diri dan sampai jumpa.